dan ujian, membaca tumpukan buku di perpustakaan. Ketika kuliah, aku menyadari bahwa kuliah adalah berinteraksi dengan orang lain dan bertumbuh bersama. Kuliah adalah melihat secara langsung, belajar dari yang terbaik. Ya, di sana ada kelas, tugas dan ujian, bukan buku. Tapi yang lebih penting dari itu semua adalah pengalaman. Mengasah diri menjadi pribadi, memberi manfaat melalui riset inovatif, meraih prestasi secara sportif, menjadi inspirasi untuk negeri. Semua butuh kerja keras namun menyenangkan. Mari mengukir keterunggulan. Saya puisi. Saya puisi. Saya puisi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada peserta webinar XR UISI Goes to School dengan tema memulai perencanaan keuangan syariah bagi milenial. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nafa Maulida selaku MC sekaligus moderator pada webinar kali ini. Sebelumnya pada Rumit telah bergabung di tengah-tengah kita, diantaranya yang saya hormati Bapak Ahmad Dahlan Malik selaku Kepala Program Studi Ekonomi Syariah UISI sekaligus yang akan menjadi pemateri kita pada webinar kali ini. Dan yang saya hormati Ibu Manis Tamarotul Amalia selaku Ibu Kepala Jurusan OTKP SMK Nurul Islam dan kepada teman-teman SMK Nurul Islam. Selanjutnya saya akan menyampaikan terlebih dahulu terkait susunan acara pada webinar pagi ini. Yang pertama ada pembukaan, kemudian sambutan-sambutan, kemudian ada sesi foto virtual bersama, dan dilanjutkan dengan penyampaian materi dan sesi tanya jawab, dan yang terakhir akan ada penutup. Baiklah, sebelum memulai acara inti, kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat berjalan dengan lancar. Amin Allahumma amin. Untuk selanjutnya ada sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Pak Ahmad Dahlan Malik selaku Kepala Program Studi Ekonomi Syariah. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada khalqi wa ridwan nafsi wa zinata arshihi wa bidati kalimatihi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Al-Mukarram yang saya hormati Bapak Ibu atau Bapak Ibu Kepala Sekolah ataupun Bapak Ibu yang guru yang mewakili, kemudian yang juga saya hormati Bapak Ibu guru yang ada di SMK, kemudian juga yang saya cintai juga di sini teman-teman panitia dari mahasiswa Ekonomi Syariah Universitas Internasional Indonesia atau yang bisa disebut dikenal disingkat dengan UISI. Yang ketiga, adik-adik siswa-siswi SMK yang saya cintai, yang terutama pada kesempatan hari ini bisa hadir dalam pertemuan di dunia maya, terutama pada kesempatan webinar pada kesempatan kali ini. Baik, pertama kali marilah kita juga tidak pernah lupa, tidak pernah bosan, dan selalu meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, keselamatan, dan insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta lalu memintakan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tiada kekuatan dan tiada daya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan segala sesuatu, dan kepadanya lah kita selalu menghadapkan dan meminta segala sesuatu. Alhamdulillah, dan kesempatan pada kali ini juga kita masih diberikan kesempatan untuk selalu berbagi, terutama kami dari Departemen Ekonomi Syariah Universitas Internasional Indonesia mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak sekolah yang sudah memberikan waktu, peluang, fasilitas, dan kesempatan untuk pada kesempatan kali ini berbagi keilmuan, di mana kita ada momentum yang tersendiri, ada hikmah di balik pandemi, yaitu kita masih diberikan bisa berbagi ilmu secara online atau di dunia maya kepada sesama, terutama untuk juga mengembangkan daripada kurikulum merdeka, di mana di sini pemberian ilmu tidak hanya dienyam oleh mahasiswa juga, tapi juga kita berbagi kepada sesiapapun. Akan tetapi di sini kami fokuskan untuk saat ini lebih ke adik-adik, siswa-siswi daripada SMK yang saya cintai pada kesempatan kali ini. Yang kedua, kalinya apabila kami juga melalui Departemen Ekonomi Syariah mengajak untuk semua, baik dari pihak sekolah, siapapun orang tua maupun dari juga siswa-siswi, mari kita selalu meningkatkan keilmuan kita, meningkatkan derajat kita terhadap Allah SWT agar kelak doa yang selalu kita aturkan, selalu kita panjatkan, yaitu Rabbana atina fid dunya akhirah wa fil akhirati akhirah. Jadi di dunia dan di akhirat itu kita selalu untuk memintakan keselamatan dan juga kesuksesan, seperti itu. Oleh karenanya dari salah satu kegiatan ini kita melalui program webinar, melalui ke setiap sekolah-sekolah untuk selalu memberikan manfaat, berbagi manfaat, dan insya Allah untuk kebaikan dan juga amal jariah bersama. Mungkin dari sebelum sesi penutup dari saya, kami juga mewakili dari departemen dan juga dari universitas, mohon maaf sebanyak-banyaknya apabila ada kendala atau tutur kata yang kurang berkenan, karena semua kesalahan hanyalah milik hamba, dan semua kelebihan dan semua rahmatnya hanya milik Allah SWT. Di akhir penghujung kata, kami juga mengucapkan kembali ucapan rasa syukur dan terima kasih kepada pihak sekolah yang telah sudah memberikan kesempatan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Lord. Monggo, saya kembalikan ke MC. Ya, baik, sambil menunggu, mungkin ada kendala dari MC. Apakah suara saya benar? Mungkin sambil menunggu MC datang, ada media. Ya, baik. Ya, sudah terdengar? Apa? Silakan.
untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya. Suara saya terdengar? Iya, terdengar. Silakan langsung. Baik, sebelumnya mohon maaf tadi ada terkendala sinyal. Saya sampaikan terima kasih kepada Pak Dahlan yang telah memberikan sambutan. Untuk sambutan berikutnya akan ada saya dari Jumani Samaroto Amalia selaku Kepala Program Jurusan PTKP SMK Nurul Islam. Pada Ibu Mani Samaroto dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya kepada Mbak Nafa Maulida. Salam kenal Mbak Nafa. Kepada yang saya hormati, Bapak Ahmad Dahlan Malik BA, selaku Kaprodi Ekonomi Syariah UISI, dan selaku narasumber. Terima kasih yang sebesar-besarnya karena Bapak pemateri juga tim penyelenggara webinar pada pagi hari ini sudah memberikan fasilitas webinar pagi ini kepada siswa-siswi kami. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Kemudian yang kedua kalinya kepada Bapak Jauhar Maknun, kami ucapkan terima kasih karena sudah mendukung kegiatan webinar pada pagi hari ini, dan juga Bapak Ibu Guru tim Prodi OTKP yang sudah sangat memberikan dukungan juga. Dan yang keempat, kepada yang saya banggakan anak-anak kelas 12 OTKP. Saya selaku Kaprodi berharap webinar keuangan kali ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat kepada siswa-siswi kami dan kami juga selaku guru di Prodi OTKP. Tentunya webinar keuangan kali ini sangatlah penting dikarenakan pada mata diklat yang ada di Prodi OTKP untuk mata diklat keuangan khususnya hanya 25%, sehingga anak-anak sangatlah butuh untuk diberikan tambahan materi keuangan di luar kegiatan pembelajaran baik teori maupun praktek. Untuk mempersingkat waktu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan selaku Kaprodi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Nafa selaku moderator. Baik, terima kasih kepada Bu Manis Samaroto Amalia atas penyampaian sambutannya. Untuk acara selanjutnya mungkin kita akan sesi foto virtual bersama. Jadi buat teman-teman silakan untuk mengaktifkan kameranya ya. Kita akan foto virtual terlebih dahulu. Buat teman-teman silakan diaktifkan kameranya. Baik, pada hitungan ketiga akan di-capture oleh operator ya. 1, 2, baik, sekali lagi ya teman-teman, yang masih belum mengaktifkan kameranya, silakan diaktifkan ya. Satu lagi. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi ya, biar lebih update 3 kali. Mungkin bisa ganti gaya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Mungkin setelah sesi foto ini, teman-teman mungkin ya tetap diaktifkan kameranya. Jadi biar kita saling mengenal walaupun secara virtual. Baik, untuk
acara selanjutnya kita sampai ke rangkaian acara inti, di mana akan ada penyampaian materi mengenai tema webinar kali ini, memulai perencanaan keuangan syariah bagi milenial. Nah, mungkin dari teman-teman SMK Nurul Islam mungkin udah bertanya-tanya gimana sih mengatur keuangan di kalangan kita yang milenial ini, karena kan biasanya kalangan milenial tuh agak boros gitu ya, pengen beli ini, pengen beli itu. Nah, gimana sih caranya untuk supaya kita tuh bisa mengatur keuangan untuk masa depan nanti. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mungkin langsung saja ke penyampaian materi. Namun sebelum itu, saya menyampaikan buat teman-teman untuk mempersiapkan pertanyaan di kolom komentar, karena nanti ada saya serahkan ke materi kita, Bapak Ahmad Dahlan Malik, kepada beliau di persidangan. Baik, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan dari saudari MC. Sebelumnya saya sapa dulu yang ada di sini, semua para hadirin dari Bapak Ibu maupun juga para siswa dan siswi yang insya Allah dalam kesempatan kali ini masih diberikan kesehatan, yang juga kekuatan dan semangat untuk selalu mengikuti pembelajaran, istilahnya menuntut ilmu seperti ini ya. Terutama kaitannya ilmu ini sangat trending, apalagi untuk zaman saat ini, anak-anak yang sudah mengikuti perkembangan teknologi yang sangat pesat, itu juga sekarang banyak sekali ya motivasi dan juga improvisasi daripada bagaimana sih mengembangkan hidup, bagaimana sih kita bisa melanjutkan hidup yang lebih baik seperti itu. Bahkan kalau anak-anak yang sering mengikuti TikTok, itu sekarang trennya itu sedikit-sedikit gimana sih dapatkan income, gimana harus dapatkan pendapatan gitu. Dan bahkan semuanya pasti mengharapkan ya suksesan itu tidak hanya di sisi duniawi saja yang pada saat ini, tapi juga kita akan meraihnya kesuksesan itu juga untuk di akhirat. Mungkin sebelum saya masuk ke materi, saya share screen dulu. Oke, baik. Untuk materi dari Bapak, apakah sudah terlihat dan terbaca? Belum, Bapak. Oh, belum? Belum. Iya, belum. Belum, Pak. Belum. Oh, bentar. Apakah sudah terlihat materinya? Sudah, Pak. Ya, sudah, Bapak. Oh ya, baik. Ya, sebentar. Sudah. Oke. Baik, Bapak kasih dulu di private pembukaan dulu ya. Baik, untuk kesempatan kali ini jadi ini ada part 1 seperti itu. Jadi kalau teman-teman part 1 seperti apa? Nah, nanti kita bahas lebih lanjut seperti apa. Nah, oke. Ketika kalau kita dalam siklus kehidupan, otomatis teman-teman yang di sini sudah beranjak dewasa seperti itu ya. Karena memang rata-rata umurnya sudah memasuki umur-umur, sudah melewati masa globalitas,
ataupun masih dalam masa pubertas. Nah, ke depan seperti apa? Otomatis semuanya pasti akan akhir itu seperti apa? Perkuliahan ya seperti itu. Bagi yang lanjut ke kuliah, maka disiapkan perkuliahan. Bagi yang ingin bekerja, maka dipersiapkan apa skill dan juga apa perencanaan untuk ke depan bekerja seperti apa, mau bekerja di mana, apakah mau bekerja di perusahaan atau membuat usaha untuk membuka ladang yang sebesar-besarnya dan juga mengurangi pengangguran. Itu merupakan salah satu perencanaan yang paling dekat dengan kita, dan juga itu merupakan salah satu dan merupakan step untuk kelanjutan dari perencanaan keuangan kita. Begitu. Alhasil apa? Kira-kira kalau saya bekerja ke depan, ataupun kalau saya kuliah, berapa sih biaya yang saya perlukan, apa yang perlu saya persiapkan, mulai dari mental, mulai dari fisik, mulai dari biaya, otomatis semua tidak akan terlepas dari yang namanya pengeluaran. Seperti itu ya. Apalagi yang di sini sudah mulai mempunyai calon, apalagi yang sudah mulai memikirkan jangka panjang, di mana kita memang dituntut untuk memikirkan jangka panjang ya. Kalau kita melihat di dakwah, wabtaguma fi anfusikum aglalan min ba'd. Jadi kita mempersiapkan untuk perencanaan hari esok yang lebih baik, seperti itu. Kemudian kalau sudah punya anak, apalagi berapa sih kebutuhan dari anak, seperti itu. Jangan sampai kita cuma menikah hanya untuk senang-senang saja, tapi tidak memikirkan kebutuhan-kebutuhan yang lain, atau cuma bahasa tanda kutipnya ini ya, bucin ya, budak cinta dan sebagainya. Itu kan istilah-istilah anak milenial seperti itu. Nah, jadi jangan sampai kita diperbudak, karena perbudakan itu yang nanti menjerumuskan kita tidak ke goal finish kita. Goal finish kita apa? Pasti tuntutannya adalah tadi ya, kita di dunia itu merasa nyaman, merasa tenang, merasa sejahtera, dan terutama kesuksesan. Apalagi plus goal kita juga nanti kalau kita sudah di sesi terakhir, di penghujung umur kita ataupun hayat kita, itu selalu doa kita adalah apa? Pasti mintanya adalah husnul khotimah. Kalau husnul khotimah, insya Allah nanti otomatis yang harapan paling banyak ataupun setiap orang pasti berharap adalah masuk surga. Paling mudah seperti itu. Nah, harapan-harapan planning ini yang harus kita persiapkan dengan matang dan baik, seperti itu. Kapan harus mempersiapkan, Pak? Jauh hari. Misalkan, Pak, saya belum punya pikiran. Yuk, mulai dari sekarang, kita mulai merencanakan, mulai mempersiapkan, kira-kira saya ke depan seperti apa sih? Apakah seumur hidup nanti mau membujang? Kan tidak mungkin, seperti itu. Ataupun, apakah seumur hidup saya cuma hanya membantu orang tua saja? Ya, tapi pasti kalian nanti akan dituntut ya. Untuk otomatis doa salah orang tua adalah apa? Kepingin cucu, kepingin momongan, otomatis kalian juga harus berkeluarga. Apalagi kita juga dituntut untuk melengkapi rukun Islam kita apa? Haji, seperti itu. Yang banyak, sedikit agak melebar dikit ya seperti itu. Yang kebanyakan orang salah kaprah adalah yaitu kita terlalu mengejar yang sunnahnya tapi meninggalkan yang wajibnya. Padahal kita dituntut bagi yang mampu untuk wajib melaksanakan haji, tapi yang dikejar adalah apa? Umroh, yaitu apa? Traveling, atau senang-senang, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, yuk kita lengkapi sih rukun Islam kita, agar kita menjadi Islam yang lengkap, kafah, seperti itu ya. Maka salah satunya adalah dengan cara apa? Dengan cara melengkapi perencanaan kita. Apalagi kalau kita sudah melengkapi rukun Islam kita, maka sunnahnya baru kita kerjakan. Apa? Kalau kita mau umroh tadi ya, atau rekreasi, atau traveling, itu bisa kita penuhi seperti itu. Apalagi kalau untuk anak-anak kita sudah melihat anak-anak kita yang sudah awalnya masih bayi, balita, kemudian sudah beranjak dewasa, ataupun siklusnya orang tua kalian melihat anak-anak yang ini, siswa-siswa di sini sudah mulai besar, apalagi sudah mau sudah mulai mandiri ya, sudah mau berkeluarga dan sebagainya, maka persiapannya adalah pendidikan paling besar adalah dia sampai perkuliahan dan selanjutnya. Apalagi kalau nanti sudah tuanya seperti apa? Jangan sampai tua-tua kita, tanda kutip, biasanya apa? Banyak yang agak kasar ya istilahnya. Jangan sampai kita menjadi tua bangka. Maksudnya apa? Kita selalu merepotkan anak kita, atau bahkan kita banyak direpotkan oleh hal-hal yang seharusnya apa? Kita
kebanyakan untuk orang-orang tua itu harapannya apa? Harapannya adalah sudah menjelang hari tua memperbanyak ibadah, begitu kan yang di lapangan. Akan tetapi apa? Tapi karena planning kita, karena perencanaan kita tidak mapan, alhasil apa? Sampai tua kita masih harus bekerja keras untuk membantu pemenuhan kebutuhan pokok saja seperti itu. Tidak sedikit yang kita bisa dilihat di lapangan ya, ataupun bisa melihat di tetangga kita, kanan kiri kita, sekitar kita. Coba dilihat. Kira-kira ada enggak ya orang yang sudah umur tua 60 ataupun 60 ke atas itu masih bekerja dan kerjanya itu masih sangat menggunakan fisik, tenaga fisik seperti itu ya. Nah, kalau ada yang seperti itu berarti apa? Berarti perencanaan hidupnya itu memang kurang mapan seperti itu. Pak, itu melanggar takdir dong, Pak. Ya, bukan melanggar takdir. Kita kan memang semua Allah sudah memberikan takdir kita sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Tapi apa? Ikhtiar kita yang itu yang harus kita perjuangkan. Nah, ikhtiarnya ini juga akan bisa merubah takdir kita. Coba ikhtiarnya cuma males, duduk, tidur rebahan aja di rumah, tapi tidak ada usaha. Tapi kepingin sukses, seperti hanya orang, misalkan orang yang suka berdermawan, suka bersedekah, atau yang biasanya anak-anak suka itu, contohnya artis Pak Imon, seperti itu. Pak Imon dulunya juga tidak semerta-merta cuma malas-malasan di rumah, tapi dia kan juga berusaha keras seperti itu kan, berjuang. Nah, itulah ikhtiar kita. Ikhtiarnya apa? Dimulai dari perencanaan keuangan yang baik seperti itu. Sehingga alhasil apa? Kita pasti akan memimpikan hari tua kita yang nyaman, hari tua yang senang. Bahkan kalau bisa di masa tuanya kita itu kita banyak ibadahnya, banyak sedekahnya, banyak membantu orangnya, dan tidak merepotkan orang lain. Seperti itu. Itu yang ujung daripada perencanaan keuangan kita, salah satunya ya. Maka yang paling banyak kita mendengar hadis yaitu apa? Inta'id khamsan qabla khamsin. Itu apa? Lapangkan sebelum sempit. Jadi ketika ada kesempatan, maka ambillah sebelum kesempatan itu hilang. Ingatlah kaya sebelum miskin. Jangan menghambur-hamburkan kekayaanmu karena kekayaanmu hanya titipan semata. Gunakan masa mudamu sebelum masa tuamu. Kalau sudah tua, otomatis tidak sekuat seperti tenaga yang ada di masa muda saat ini. Yang ketiga, 4, yaitu adalah pergunakan sehatmu sebelum sakitmu. Banyak sekali anak-anak yang menggunakan masa sehatnya untuk hal yang kurang berguna ataupun yang kurang bermanfaat untuk kita. Sehingga alhasil apa? Ketika sakit baru merasa penyesalan. Maka banyak sekali yang kita dengarkan tidak ada penyesalan di depan, tapi yang namanya penyesalan pasti di belakang. Mumpung masih muda, mumpung masih kita punya kesempatan, mumpung masih kita punya energi yang positif dan juga masih kuat, yuk kita gunakan energi kita untuk hal yang positif. Terutama rencanakan keuangan kita dengan baik dan matang. Dan yang terakhir, mumpung masih hidup, sebelum datangnya kematian, perbanyaklah hidup kita dengan hal yang positif, hal yang baik. Terutama, marilah kita untuk selalu meningkat amal jariah kita, seperti itu. Yang paling dituntut amal jariahnya kan paling 3, ada 3 itu kan. Yaitu apa? Perbanyak ilmu, perbanyak sedekah, terutama di sini disepakati adalah wakaf, dan yang terakhir adalah perbanyak anak yang soleh, solihah, yang selalu mendoakan orang tuanya, seperti itu. Yuk kita masuk. Ini Bapak masuk ke ranah dasar dulu ya. Part 1 kita mempunyai dasar nama. Ini paling penting untuk mengarahkan kita dalam step-step selanjutnya dari perencanaan keuangan. Yang paling besar perannya di sini adalah apa? Kita harus memenuhi yang namanya atau sudah mengetahui paling konsep dasar terkait apa itu keinginan dengan kebutuhan. Kira-kira di sini sudah bisa tahu perbedaannya antara keinginan dan kebutuhan? Kira-kira MC, mungkin Bapak mulai dari MC atau adik-adik di sini. Kita sifatnya ini ya, diskusi aja nggak apa-apa. Nyantai, tidak terlalu serius begitu. Nyantai tapi serius seperti itu. Nyantai tapi serius seperti apa Pak ya? Nyantai kita diskusi ringan, jadi seperti itu. Jadi tidak satu arah sudah. Kita saling 2 arah, saling diskusi seperti itu. Apakah suara Bapak masih terdengar? Masih Bapak. Iya, terdengar ya suara Bapak ya? Iya Pak.
Iya, Oh, benar. oke baik. Ya, alhamdulillah. Ya, saya khawatir ada gangguan sinyal nanti kayak saudari MC gitu kan. Tiba-tiba jauh-jauh sudah menjelaskan, loh, ternyata hilang. Oke. Konsep dasar dari suatu kebutuhan kita itu adalah pasti kita saling bersinggungan ya, ataupun bisa saling juga bertolak belakang, yaitu keinginan lawan kebutuhan. Kalau di sini kan sudah jelas kriterianya, yaitu kalau kita kebutuhan itu harus dibeli, tidak usah pandang bulu, nggak usah mikir 2-3 kali, pasti itu butuh, kita pasti memerlukannya. Yang kedua, tidak tergantikan tanpa pertimbangan, dan itu adalah hal yang krusial dan penting dan darurat untuk kebutuhan kita. Contoh, otomatis ya, 3S itu adalah yang selalu kita perlukan dalam kehidupan. Apa 3S, Pak? Kalau di masa pandemi adalah 3M, Pak, ini dalam kehidupan itu 3S. Itu prinsip dasar dari kehidupan apa? Sandang, pangan, dan papan. Seperti itu kan. Bagaimana kita bisa menghidupi sandang kita, kebutuhan makan kita, pangan kita, makan dan minum, sandang kita, kebutuhan daripada kelengkapan baju, dan kelengkapan yang lainnya, kemudian papan, terutama untuk berteduh, persiapan otomatis walaupun kita masih belum mempunyai fasilitas ataupun keuangan untuk beli rumah, tapi kita sudah mempersiapkan menabung sejak dini seperti itu. Nah, yang paling banyak atau paling godaan kita paling berat adalah keinginan. Ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang tidak harus kita beli, tidak terlalu penting, kemudian ada juga banyak butuh pertimbangan dan sebenarnya bisa digantikan dengan yang urgent lainnya. Sekarang kita lihat. Oke, kira-kira teman-temannya di sini lebih banyak keinginannya atau kebutuhan? Keinginan sama kebutuhan. Lagi lur. Oh, Pak, dua-duanya sama-sama banyak gitu ya. Tapi kan tidak mungkin, pasti ada yang lebih berat sebelah. Tidak mungkin dua-duanya berat ya gitu. Nah, coba mungkin nanti di sini agar waktu. Ya, mungkin bisa di sini dilihat nanti di list ya. Coba bisa di sini kalau yang teman-teman ada alat tulisnya bisa digunakan ataupun masih menggunakan HP juga bisa, dibandingkan atau menggunakan laptop juga bisa. Masuk di Excel atau di Microsoft Word, kita bandingkan. Di list semua keinginan kalian. Selama ini keinginan saya sudah terpenuhi apa saja ya? Ataupun satu bulan ini atau satu semester ini, kira-kira apa? Kemudian kebutuhan kalian kira-kira apa? Nah, kita lihat kira-kira lebih condong ke kiri atau condong ke kanan, seperti itu. Oke, secara garis besar kalau kita melihat secara general ya, pasti lebih banyak ke Keinginan lur. Keinginan. Oh, iya. Ada masuk menggunakan ini ya, Bang. Ada keinginan, pastinya itu kita ada keinginan. Apapun itu keinginan. Contoh, kalau minum air putih kan cukup, tapi kita apa? Beli iced tea, ada juga kopi, ada juga dan lain sebagainya. Sebenarnya kan bisa diganti dengan air putih seperti itu kan kalau kebutuhan. Dan bahkan hati-hati. Nah, ini juga harus perlu diperhatikan bagi teman-teman yang di sini. Apa perhatiannya dampak daripada keinginan dan kebutuhan? Yang pertama adalah pasti itu juga akan meranah dan juga mengarahkan kita untuk ke depan kita seperti apa. Yuk kita coba lihat dampaknya seperti apa sih. Pasti ada dua pilihan ya. Jadi kayak kalau lagunya itu pilih tangan kanan saya atau pilih tangan kiri gitu kan. Kalau Dajjal nanya, tangan kanan saya itu surga saya atau nerakanya Allah. Kalau kiri itu adalah nerakanya saya tapi surganya Allah. Nah, sekarang kita lihat. Mau milih kanan, menjadi kita sukses, atau ke kiri yang kita jatuh seperti itu. Nah, kok bisa Pak jatuhnya? Bagi orang yang tidak bisa mengetahui kebutuhannya, ini paling hati-hati. Tidak, Pak, saya listnya kok lebih banyak ke keinginan semua, Pak ya. Malah kebutuhannya saya nggak ada. Lah itu hati-hati, Pak. Dia tidak bisa mengetahui kebutuhannya apa. Ini hati-hati. Kenapa hati-hatinya itu bisa sampai nanti akan membuat yang namanya perencanaan kalian kocar-kacir, bahkan kalian tidak bisa menentukan arah hidup kalian itu yang tepat seperti apa. Atau kalau kalian bicara tentang akuntansi ataupun keuangan, pasti nanti lebih banyak defisitnya, atau lebih banyak ke ruginya, atau lebih banyak ke dompet bolong. Dompet bolong itu apa?
uang masuk tiba-tiba hilang, kayak disulap seperti itu. Ya kenapa? Karena kita terlalu banyak mengeluarkan pengeluaran yang kurang bisa kita manfaatkan untuk jangka panjang. Jangka pendek aja nggak bisa seperti itu. Nah, kalau kita bisa minimal mengetahui apa kebutuhan saya dan apa keinginan saya, serta ada sertanya, plus bisa ngontrol. Nah, saya mengontrol sabar dulu. Berarti, wah, astajim. Misalkan orang anak muda gitu kan. Jadi jangan sampai tergoda seperti itu. Apa jangan sampai tergoda? Nah, kalau teman-teman sekalian ada yang pamer motor, pamer baju baru, pamer HP baru, pamer casing HP baru, dan sebagainya, doakan kalian, enggak masalah, sabar. Nanti suatu saat ada yang lebih baik untuk saya seperti itu. Apa? Rencanakan, jangan dikeluarkan untuk keinginannya. Perbanyak pemenuhan kebutuhannya dan nanti kita masuk ke ranah di sini. Pernah enggak melihat berita yang paling pojok kiri atas? Pembunuhan satu keluarga di Sukoharjo. Ada yang pernah tahu beritanya ini belum? Ini di Jawa Tengah ya, di daerah Jawa Tengah itu, ini baru-baru saja, 1 bulan atau 2 bulan yang lalu. Ini lagi viral seperti itu. Ada yang tahu enggak? Kira-kira permasalahannya apa kok bisa sampai terjadi pembunuhan? Iri. Gimana? Mungkin salah satunya faktor ekonomi, Bapak. Faktor ekonomi, benar, memang ada faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi kan banyak ya. Ini apa sih faktor ekonomi yang bisa membuat adanya pembunuhan? Satu keluarga itu dibantai. Astagfirullah. Ada yang tahu enggak? Ada satu kata itu yang mengarahkan kita daripada tadi ya, terlalu memenuhi keinginan kita, sehingga satu kata itu termasuk dari faktor ekonomi, itu yang menyebabkan terjadinya, ya ini, ada pembunuhan di keluarga, ada bacok 3 orang, seperti itu. Kira-kira ada yang tahu enggak faktor apa ini? Atau satu kata ini apa ini? Ada yang tahu di sini? Kira-kira apa ya Pak ya? Ekonomi. Kalau ekonomi, nah iya, ekonomi itu apa? Luas ya. Ekonomi itu tidak punya uang gitu ya. Kira-kira ada yang tahu enggak apa ini faktornya? Nah, kalau di khusus ada pilihan 50-50, call a friend, atau give up, Pak. Give up itu ya sudah, Pak, minta jawabannya apa, Pak. Ada yang tahu? Atau teman-teman yang lain? Enggak masalah. Yang di sini ataupun dari panitia, kalau mau nebak juga nggak apa-apa. Kira-kira ada yang tahu? Ya, waktu kita berjalan, tak tik tuk, kira-kira apa ya Pak? Nyerah, Lord. Sudah nyerah. Nah, Pencurian, Pak. sudah pencurian, ya, iya. Biasanya motif dari pencurian itu apa? Kenapa kok dia nyuri? Ekonomi, Lord. Uang. Nyari uang. Nah, sebenarnya nyari uang itu ya pasti semua nyari apa? Keinginan, Pak. Kebutuhan yang Oh, mendesak, iya. Pak. Waduh, kebutuhan mendesak. Berarti pembunuhan itu kebutuhan mendesak ya? Wow. Cuma satu sebenarnya. Itu muaranya di mana? Satu kata, dan itu memang sangat mudah diucapkan, tapi dampaknya luar biasa. Bahkan di Al-Quran itu apa? Diwanti-wanti untuk menghindarinya. Bahkan kalaupun kita dalam kondisi darurat, iri. Utang, Pak. Nah, betul sekali. Utang. Iya, betul Betul ya, Pak, sekali. utang. Iya, dapat ini. Nanti kalau ada darurat, jadi nanti diberi ya. Ini dengan siapa nggih? Humanis, Pak, Kaprodi. Oh, Bu Manis. Oh, Masya Allah, dia dengan Bu Manis. Nanti kalau dari panitia ada darurat bisa diberi Ibu Manis. Alhamdulillah dapat hadiah. Ayo anak-anak Alhamdulillah. semangat ya. Yang pengen Iya. dapat hadiah, Semangat. ya semangat menjawab. Betul sekali itu dari Bu Manis. Jadi utang itu bisa sangat berbahaya. Kenapa? Kalau kita kebiasaan keinginan, otomatis biasanya kita ketagihan ya.
Gimana cara bisa memenuhi keinginan, mau tidak mau sampai melakukan hutang seperti itu. Betul sekali, sangat kepingin, nggak usah jauh-jauh lah, Pak. Orang kaya pun juga untuk pemenuhan kebutuhannya pasti hutang. Contoh rumah, cicilan, kendaraan, cicilan, apalagi mau umroh juga cicilan, seperti itu. Semua cicilan kan. Ya, cicilan-cicilan itu kan utang seperti itu, dan itu menjadi beban. Ketika apa? Beban kalau tidak bisa membayarnya. Alhasil apa? Sedikit menceritakan yang kasus di Sukoharjo ya. Padahal itu pelakunya adalah apa namanya itu supir ya, atau partnernya itu teman baiknya mulai SD dari si korban. Saya lupa namanya. Nanti bisa dicari di Google ataupun diketik ya, dicari beritanya, itu sangat menarik. Padahal itu teman dekat loh, padahal teman dekat, sampai dibantu sama temannya itu diberikan pekerjaan dan sebagainya. Alhasil apa? Dia menjual asetnya temennya, mau dari mobil sampai apa ya, akhirnya apa, karena ketahuan menjual asetnya temennya, partnernya, karena ketahuan akhirnya dia sudah menyangkut membantai satu keuangan tidak keluarganya. ada persaudaraan, Pak. Waduh, tidak ada saudaraan. Ini bukan saudara, ini teman padahal. Ya, padahal teman loh, teman dekat seperti itu. Akhirnya apa? Karena Kita Sabang sampai Merauke kan saudara, Pak. betul ya. Ya seperti itu. Walaupun teman juga dianggap saudara dan sebagainya, iya. Tapi ini tadi karena hutang saja. Karena adanya utang atau hutang itu apa? Dia akhirnya ini tadi terbisik oleh godaan syaitan. Mau gimana lagi ini untuk bisa membayarnya? Saya sudah ditagih sama rentenir. Bahkan sampai didatangi Emang oleh gitu, Pak. Teman-teman, kalau hutang ya harus dibayar. Nah, betul, utang harus dibayar. Nah, kalau nggak bisa membayar, akibatnya apa? Ya sini, kriminalitas terjadi, utang ya Pak, banyak sekali ya, pembunuhan, kemudian ada juga pelarian dan sebagainya. Banyak kasus-kasus yang terjadi karena utang seperti itu. Nah, utang itu terbentuk karena apa ya tadi? Kita tidak sangat mendewakan, kita sangat memberhalakan keinginan kita daripada kebutuhan. Padahal loh, makan sudah cukup ya, makan sehat aja 4 sempurna, 4 sehat 5 sempurna itu sudah cukup. Tapi apa, kita kepinginnya jajan, kita kepinginnya yang makanan lagi trending, yang lagi viral di TikTok ataupun di YouTube dan sebagainya. Nah, itu kan akhirnya apa? Ini tadi, kita terlalu mengedepankan hawa nafsu kita. Itu hati-hati. Tapi di sisi lain, orang yang bisa mengendalikan keinginan dan kebutuhannya, coba lihat yang di bawah. Yang kira-kira yang di kiri bawah ini siapa? Ada yang tahu nggak? Hotman Paris. Jauh sekali ya Hotman Paris. Bisnis sebagai ladang amal. Kira-kira siapa ya yang kiri bawah itu? Bisnis sebagai ladang amal. Nggak ada yang tahu. Itu siapa? Hakim, Pak. Betul, dari Hakim. Wah, mungkin nggak pernah lihat ini ya, fotonya beliau atau lagi viral. Hakim di sini. Hakim. Wah, dianya banyak ini, Pak ya. Iya. Berlipat-lipat Ibu Manis ini. Coba bayangkan. Betul sekali. Hakim. Coba melihat beliau sebagai pendakwa, amal jariahnya juga banyak dari sisi agama, plus lihat kekayaannya. Sekarang dulu ya, Bapak lihat tuh kekayaannya di tahun 2006, beliau itu punya 13 perusahaan. Memang pada waktu itu 2 perusahaannya sedang kolaps karena manajemennya salah. Tahun 2006. Kalau sekarang itu sudah meningkat, coba dilihat. Kalau kalian pergi ke Bandung, teman-teman ke Bandung, pergi ke Lembang, nanti melihat di pesantrennya itu juga ada khusus, beliau membuat 2 perusahaan. Satu memang khusus untuk pesantrennya, pondok pesantrennya, satu lagi khusus untuk beliau pribadi, seperti itu. Makanya kalau teman-teman di sana melihat itu pasti ada istilahnya berbeda, satu untuk pesantren, satu untuk manajemen Hakim. Kalau Hakim misalnya disebut manajemen kolbu MQ, pasti kalau perusahaannya beliau itu ada MQ-nya. Kalau di luar itu miliknya pesantren, seperti itu. Bayangkan, berarti apa? Beliau sudah bisa mengatur kebutuhan beliau
dan beliau juga sangat bisa mengatur keinginan beliau tidak sampai berlebihan. Akhirnya apa? Ya sukses. Yang sebelah kanan ini orang Indonesia, ada yang tahu enggak? Kebab Turki ini siapa? Gambarnya Bapak yang Hendy Ada yang tahu? Ya, mungkin ada yang teman lagi nyari di Google ini. terlalu kecil, Pak, sampai Oh, tidak kelihatan ya? pemilik kebab Turki. Oh, Iya, Pak, gambarnya blur. oh, Pemilik blur kebab ya. Turki. Oh, iya. Iya, ini iya ya, ngapunten. Mungkin di HP saya ya. Ya, mungkin tadi ini ya, apa foto ngambil seperti itu. Ya, pemilik kebab Turki, orang Surabaya, lulusan cuma S1, fresh graduate. Apa yang beliau lakukan? Beliau melihat konsep daripada gimana sih mendatangkan makanan khas daripada ketimuran, kearaban dibawa ke Indonesia. Alhasil apa? Beliau bisa mengandung memegang omset waktu itu. Bapak pernah ikutin beliau itu tahun 2008, itu omsetnya sudah sampai 2 atau 3 miliar. Omset ya, bukan profit. Kalau profitnya mungkin sekitar ya ratusan juta lah seperti itu. Itu tahun 2008. Bapak Raffi ya, Pak? Bukan, kebab Turki. Ini kebab Turki. Kalau Bapak Raffi ada lagi. Bapak Raffi ada lagi. Kebab Turki. Nah, kok bisa mereka yang sukses-sukses ini? Ini masih banyak lagi ya. Masih ada banyak sekali. Kalau biasanya teman-teman melihat, siapa sih kalau pernah ini enggak kenal apa namanya itu? Pak Hendy bukan? Iya, betul, Pak Hendy. Iya, tempat tadi ya ini. Iya, ini. Iya. Oke, ini Pak Hendy. Ini pemilik daripada kebab Turki, seperti itu ya. Itu sudah banyak sekali. Betul sekali. Banyak sekali. Kenapa beliau sudah bisa merencanakan keuangannya dengan matang, jauh-jauh hari, dan tanda kutip ya, dia tidak mengikuti budaya yang waktu itu trending di zamannya. Apa budayanya? Orang kalau kuliah minimal harus beli motor, sampai kredit dan sebagainya. Tapi beliau tidak. Beliau jalan kaki, bahkan naik angkot, sabar dulu. Dia punya hal yang luar biasa yang akan dia raih setelah lulus kuliah. Sehingga apa? Dia merencanakan tadi gimana sih untuk membuat resep kebab Turki. Setelah dia ikut lomba dan sebagainya menang, dia kembangkan bisnisnya sampai menjuarai lomba, plus bisnisnya bisa merebah luas sampai kalau apa namanya itu franchise-nya ya, bisa bikin franchise itu banyak sekali seperti itu. Ya kenapa? Tadi tidak mengikuti tren yang terlalu mengejar keinginan, tapi mengejar kebutuhan. Sekarang saya butuhnya apa sih seperti itu? Saya ingin menjadi ke depan lebih sukses. Kebutuhan apa saya persiapkan? Itu yang dilakukan orang-orang yang di bawah di sini. Nah, sudah jelas ya dampaknya ya kalau kita mengikuti keinginan sama kebutuhan. Nah, sekarang nanti kita lihat masuk sekarang. Nah, kebutuhan kita untuk keuangan seperti apa sih? Seperti itu. Kalau kita melihat dari cash flow ini atau arus kas, yaitu arus uang masuk dan uang keluar. Kalau kita melakukan secara prinsip syariah, pasti lajurnya adalah harusnya itu dari atas ke bawah. Kita lihat di sini. Mungkin coret-coret aja ya. Kalau kita punya uang pemasukan, misalkan nanti kalian bekerja, ataupun kalian tidak bekerja kan dapat pemasukan. Dari mana? Dari orang tua. Misalkan dikasih bulanan atau dikasih uang saku dan sebagainya, itu sebenarnya pemasukan kalian atau pemasukan kita semua gitu ya. Nah, dari pemasukan ini ya harusnya lajurnya adalah dari atas ke bawah, seperti air mengalir gitu ya. Akan tetapi yang fakta di lapangan, orang tidak mengetahui prinsip syariah yang mengedepankan keinginan, lajurnya bertolak belakang. Dari pemasukan itu naik ke atas. Harus perputarannya kebalik. Jadi dapat uang, kemudian kita keluarkan untuk kebutuhan hidup, tadi ya, untuk keinginan untuk beli. Kalau ada sisa, itu kita tabungkan atau investasikan.
Kalau ada sisa baru kita bayar hutang. Kalau ada sisa baru kita bayar zakat, infak, dan sedekah. Betul enggak seperti itu? Betul. Sangat betul sekali. Ini orang yang mengedepankan keinginan. Alhasil apa? Keberkahan tidak kita dapat, tapi penyesalan yang pasti akan kita temui. Seperti itu. Nah, terus yuk kita perbaiki. Maka perbaikan seperti apa Pak perbaikannya? Kita lakukan perintah yang Allah sudah perintahkan kita dalam Al-Quran. Kita penuhi dulu kewajiban Allah. Bagaimana kita memenuhi perintah kewajiban Allah? Lakukan dulu membayar zakat. Potong dulu pendapatan kita dengan zakat. Nah, coba sedikit mengguru, bukan mengguru ya, orang tua misalnya tuh, Bu, Pak, gitu. Saya dapat ini Pak dari Pak Dahlan gitu, nggak apa-apa sebutin sama saya aja gitu. Dari mana? Ini Pak, dosen yang sarwisi Pak gitu. Ini Pak, kira-kira untuk biar hidup berkah, sudah belum Pak pemasukan atau rezeki kita itu dipotong zakat? Selama ini kan orang nggak pernah membayar zakat kan? Sedekah itu aja kalau istilahnya apa? Diberikan Allah ujian, diberikan jatuh. Akhirnya apa? Lihat video, lihat ceramah, lihat TikTok, misalkan selama ini kita kurang bersedekah sehingga rezeki kita cepat habis. Nah, akhirnya bergotong royong rame-rame bersedekah. Padahal harusnya tadi ya, rezeki pemasukan kita, apapun pemasukan kita, yuk potong dengan zakat dulu. Agar apa? Agar rezeki kita itu bersih. Kalau bersih, nanti pemenuhan kebutuhan dan juga nanti kedepannya kita itu bisa menjadi manusia yang bersih, plus kita sukses tidak hanya di dunia dan di akhirat. Nanti Bapak sedikit memberikan ini ya, testimoni. Ini juga Bapak dapat dari membaca dan juga mendengarkan video beliau-beliau orang yang sukses itu seperti apa. Orang memotong zakat, itu tadi ya, nggak usah jauh-jauh tadi ya, Hakim, Pak Henry, ada kita melihat Pak Khairul Tanjung, CT, punya itu banyak sekali perusahaan terkait yang namanya Trans. Ada Transmedia, ada Trans TV, ada Trans 7. Itu salah satunya yang dilakukan perencanaan keuangan beliau-beliau adalah tadi, potong rezekinya dari zakat. Kalau ada lebih, maka sedekahkanlah. Maka orang tidak sedikit ya banyak bersedekah. Sebetulnya kenapa? Berkah ini di sini. Ini ada faktor X atau faktor yang hanya Allah yang berikan kepada kita, tidak bisa kita bentukkan dalam bentuk nominal ya. Misalkan Pak saya sedekah 1.000 dapat kira-kira dapat 1 juta nggak ya Pak timbal baliknya ya. Itu tidak bisa. Allah yang akan memberikannya. Kata kita bersedekah 1.000 belum tentu kita dikembalikan dalam bentuk uang. Tapi misalkan dari bentuk apa? Kita dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari penyakit, diberikan kesehatan dan sebagainya. Betul sekali. Apalagi COVID saat ini ya, harus berhati-hati seperti itu. Perbanyak sedekah, perbanyak konsep bisnisnya untuk keberkahan kita. Plus, kalau sudah dilakukan kewajiban zakat, maka yuk bayar hutang. Yang punya hutang dibayar tadi kan. Sudah tahu, hutang dibayar Pak saudara-saudara seperti itu kan. Dibayar hutangnya, dicicil tidak apa-apa. Baru harusnya ditabungkan. Kira-kira harus nabung berapa ya biar bisa punya modal untuk usaha saya. Nabung ke depan untuk kuliah seperti apa ya? Kira-kira saya mau nabung untuk menikah dengan calon saya atau memberikan mas kawin, itu berapa tabungan saya ya? Ini persiapkan. Pak sekarang mudah kok Pak, di TikTok kan viral ya. Pak, dia nikah murah Pak, cuma 2.600.000 dia penghulu untuk dasar, sisanya untuk mas kawin 200.000, dibikin figura, sisanya nanti buat hajatan Pak, makan-makan seperti itu. Ya enggak apa-apa, tapi kan tetap kan butuh uang. Nah, makanya apa? Yuk. Jadi di garis bawahi ya Pak, tabungan dan zakat. Terutama sekarang yang lagi viral itu sedekah subuh Pak. Mungkin bisa diberi masukan untuk anak-anak yang belum membiasakan, untuk guru juga sih Pak, untuk kami.
delay kayaknya Bu. Mohon maaf, mungkin ada kendala sinyal dari pemateri. untuk nikah. Apalagi kalau mau umroh, haji, yuk tabung. Persiapan untuk haji kita. Kalau kalian menjadi anak berbakti yang orang tuanya belum haji, yuk tabung. Mungkin dari Pak Malik ini terkendala sinyal ya Mbak Nafa. Iya, mohon maaf, tunggu sebentar ya. Ya, sebentar anak-anak ya. Harus stay semua karena kondisi juga hujan mungkin ya di daerah Gresik dan sekitarnya sehingga terkendala sinyal. Mungkin sambil menunggu materi masuk lagi, untuk teman-teman bisa mempersiapkan pertanyaannya, ditulis di kolom komentar ya. Ice break guru. Teman-teman sehat. Konsumsi.
Bagi-bagi roti. Alhamdulillah. Rotinya dimakan dulu ya. Surti monitor ti, Surti. Pak Jo konsumsi Pak Jo. Surti. Aman Pak dalam pantauan. Ini anak-anak banyak yang di sekolah atau pada di rumah semua? Di rumah Pada saja. Di rumah Bu Manu. Di rumah, Ya, tetap Bu. jaga kesehatan ya, tetap jaga kesehatan. Jaga keuangan Ya, kalian agar bisa menipis. semoga sehat Insya Allah mulai hari Senin besok. Untuk pemateri sudah join kembali. Pak Dalam? Ya, baik, bentar. Oke, saya kembali lagi ke materi. Sudah terlihat materi? Mohon maaf tadi ada gangguan sedikit sinyal. Tidak apa-apa, Pak. Apakah sudah? Pasti sinyal hilang karena hujan ya Pak. Betul sekali. Ya, dapat hadiah lagi nih. Barusan aja ini hujan deras. Ini juga sudah mulai reda. Alhamdulillah. Oke, untuk materi sudah terlihat di tempat saya? Sudah, Pak. Ya baik, alhamdulillah. Oke, mungkin sedikit melanjutkan ya untuk materi mumpung ada waktu. Oke, ini tadi yang terkait tadi ya proporsi berapa yang harus kita keluarkan ataupun yang harus kita sedekahkan itu berapa. Ini ya proporsinya tadi kita keluarkan untuk zakat dan sedekah 10%, kemudian untuk tabungan 10%, untuk persiapan kewajiban kita yang lain misalkan hiburan atau umroh, ataupun untuk menabung daripada haji 10%, ya, 35% untuk nyicil utang, dan sisanya 40% untuk biaya hidup, seperti itu. Oke, insya Allah pasti cukup kok, insya Allah pasti cukup, seperti itu. Nah, tinggal kita bagaimana kita bisa mengatur pengelolaan proporsional pengeluaran kita itu dengan baik dan benar, seperti itu. Dan bahkan yang sekarang banyak viral kan, nanti ini di sisi investasi. Banyak kan sekarang edukasi bagaimana tips and trik cara berinvestasi yang baik sehingga dalam 1 sampai 2 tahun ke depan itu kita bisa mempunyai kekayaan bisa sampai 200 atau 300% kali lipat dari yang sekarang. Gitu. Nah, nanti kalau masalah investasi nanti ada part yang ke-4 atau ke-5 gitu. Itu nanti aja gitu. Nah, yang paling penting yang pertama kita check up dulu kondisi keuangan kita saat ini. Gimana Pak cara men-check up? Sama halnya kalau kita mau cek ya kesehatan ke dokter, pasti dokter juga akan menganalisa dulu, mendiagnosis dulu kira-kira kesehatan keuangan kita ini dalam keadaan baik atau sehat atau lagi kena sakit atau buruk. Yuk kita cek. Yang pertama, kita lihat arus kasnya, penghasilan kita dan pengeluaran kita itu bisa kita buat seperti tabel seperti ini, mau bulanan, mau tahunan itu bisa. Nah, kita lihat kira-kira kalau bulanan penghasilan kita dengan pengeluaran kita lebih banyak mana? Apakah lebih banyak pengeluarannya atau penghasilan kita? Otomatis ya kalau pengeluaran lebih banyak akan defisit, minus ya. Kalau minus ya ini hati-hati. Otomatis orang rata-rata kalau nggak minjem ya ngutang seperti itu. Nah, itu tadi kembali lagi ya ke bab awal tadi, ngutang itu yang berbahaya. Seperti itu. Oke, yang kedua, kalau sudah kita cek yang di sisi pengeluaran dan pemasukan, yang kedua ada neraca kita. Nah, kalau bagi teman-teman yang sudah pernah lihat laporan neraca atau laporan posisi keuangan, itu pasti tidak asing ya di sini. Apa? Kita cek harta kita, berapa sih nilai harta kita. Ingat ya, harta itu hati-hati ya. Orang yang kaya, yang punya mobil mewah, sport, misalkan, ataupun mobil eksklusif, rumahnya besar, punya
lahan yang banyak, itu belum tentu dia sehat loh ya. Bisa jadi rumahnya cicilan. Berarti apa? Harta misalkan rumah 1 miliar. Tapi dia beli secara utang. Nah, pasti komposisi utangnya juga akan banyak seperti itu. Contoh di sini, ada rumah 1 miliar. Tapi dia utang. Bayar di bank berapa? Otomatis kena bunga ya, kalau bank konvensional. Alhasil apa? Selama 10 tahun, 15 tahun, itu bisa jadi nilainya, utangnya malah lebih tinggi. Jadi 1,7 atau 2 miliar. Kita lihat ya, posisi kanan dan kiri. Kalau kita lihat neraca harus seimbang harusnya ya. Atas 1 miliar. Kemudian nanti beli kendaraan. Misalkan Innova 400 juta. Utang. Jadinya malah lebih ya. Malah harus bayar 500 juta. Gitu. Kemudian sekarang kita lihat. Kita cek harta kekayaan kita. Harta bersih kita itu bersih atau kotor. Maksudnya kotor itu ini ya. Lebih banyak hutangnya dibanding harta kita. Ini itu sudah kelihatan ya. Kalau kita total ini 1,4 harta kita, tapi utang kita coba lihat. 1,7 ditambah 5. Itu sudah 2,2 ya, 2,2. Minus berapa ini? 1,4 dengan 2,2. Kekayaan kita sudah minus 800 juta. Bayangkan, sebenarnya kita tidak sadar sudah sakit. Nominalnya berapa? 500 juta. Seperti itu. Nah, bayangkan, 800 Sudah juta sakit loh. finansial ya, Pak? Betul sekali. Nggak kerasa kan gitu. Ini kalau diperkecil, saya belum punya kekayaan. Coba dilihat. Apa yang melekat di diri kita, anak-anak ini, walaupun hadiah ya, pemberian dari orang tua, itu juga aset kalian. Coba dilihat. Ada kendaraan, ada jam tangan, ada laptop, misalkan ya ada HP, itu kan aset. Coba dihitung. Kira-kira aset kalian itu dengan hutangnya, lebih banyakkan mana? Seperti itu. Nah, kita hitung. Kalau sudah minus, berarti sakit, hati-hati. Ini diagnosanya. Kalau sakit, solusinya apa, Pak? Yuk, kita kasih obatnya. Kurangi hutangnya, cicil hutangnya, selesaikan hutangnya. Kalau dari sisi aset. Kalau dari sisi yang harus kas, yuk kita kurangi pengeluarannya. Keinginan-keinginan kita yang tidak penting, cari yang kebutuhan-kebutuhan saja. Itu tips paling mudahnya. Dan menambah pendapatan, Pak. Betul sekali, Bu. Mendapat pendapatan. Apalagi banyak sekarang ya. Nanti apalagi sekarang hati-hati juga. Kalau sekarang banyak teman-teman itu diajak berinvestasi, itu nanti ini yang akan Bapak ajarkan nanti di part ketiga, investasi. Kita masih di part dasar. Jadi belum masuk 5 komponen keuangan seperti ini. Nah, bagi teman-teman yang penasaran, nanti bisa kita join lagi ataupun mau ikut sit in kelas di ekonomi syariah, kita bahas lebih detail seperti itu. Oke, jadi siang ini mungkin saya kembalikan ke MC. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan, monggo, nggak apa-apa. Silakan. Bapak, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Pak Dahlan atas penyampaian materinya. Ini sudah banyak sekali yang bertanya di kolom chat. Ini saya bacakan ya, Pak ya. Yang pertama ada dari Murti Ningrum. Bagaimana cara mengatur keuangan agar saya bisa tetap bersenang-senang seperti traveling dan up to date dengan gaya hidup masa kini, tapi tidak sengsara di hari tua. Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab, Bapak. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, pertanyaan Pak, bagaimana Pak ya? Tadi itu kan sebenarnya mengarah ke hobi atau minat ya, seperti itu, kalau traveling. Bagi teman-teman yang hobi traveling, jadikan hobi itu menjadi pendapatan. Jangan jadikan itu pengeluaran. Gimana Pak? Banyak sekali tips sekarang. Salah satunya apa? Jadi blogger. Jadi traveler, bikin usaha traveler. Bapak punya teman dulu, dia seperti ini ya, jurnalistik. Jadi ngisi blogger sambil traveling. Nah, jadi sambil traveling, akhirnya apa? Dia pendapatannya sekali ngisi blogger ataupun tulisan di dunia mayanya ataupun di blognya dia,
itu menjadi kayak rujukan untuk traveling, dan dia malah diminta untuk bagaimana melihat atau ini ya, mengcapture kondisi kayak misalkan di Indonesia, misalkan di Pulau Samosir itu seperti apa. Akhirnya Pak traveling sana dibayari seperti itu, ikut programnya pemerintah terkait pariwisata, itu kan bisa traveling. Nah, seperti itu. Jadi saran Bapak, gunakan minat bakat kalian itu pendapatan dengan jadikan pengeluaran, hati-hati seperti itu. Nah, itu yang bisa dilakukan anak-anak kekinian kan, anak-anak milenial saat ini. Jadi tidak mengurangi tadi gaya hidup, tapi itu malah bisa menjadi pendapatan. Ya, itu yang mungkin tips sederhana yang bisa Bapak sampaikan. Ada lagi? Baik, semoga terjawab ya untuk mood thinning room. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, ada dari Sylvia Nur Maulida. Bagaimana menurut Bapak ketika kita mau membuka usaha tapi belum punya modal dari orang tua? Belum punya modal dari orang tua, memberikan pinjaman, lebih baik kita ambil atau kita pinjam uang di luar saja? Terima kasih. Oke, baik, sama-sama. Oke, untuk ketika kita mau berbisnis ya, tanpa modal, itu ada dua konsep. Tanpa modal itu belum artian makna modal itu luas ya. Kadang ada yang memaknai modal itu hanya finansial atau materi. Ada yang memaknai modal itu materi dengan non materi. Maksudnya seperti apa Pak? Ada yang contoh kan jadi dropship. Walaupun jadi dropship, kalian kan pasti butuh materi. Walaupun modalnya kalian tidak perlu beli barang dulu, nyetok. Tapi kalian bisa menggunakan produk orang lain. Tinggal kalian menerima transferan pembeli kalian, kemudian menyalurkan transferan itu untuk dibelikan ke supplier kalian. Itu dropship. Tapi apa? Masih tetap butuh modal, karena apa? Modal usaha. Seperti itu. Atau kalian masih tetap mengeluarkan biaya internet. Seperti itu. Nah, itu tetap butuh. Ada juga yang memang yang kedua, yaitu adalah semua berbisnis itu ada tergantung kriteria ya. Kriteria ataupun karakter pebisnis. Karakter pebisnis juga sama seperti karakter investor. Apa karakternya? Ada 3. Karakter yang berani main resiko besar. Itu yang pertama, paling tinggi karakternya. Dan ini harus mentalnya sangat kuat. Jadi kalau jatuh itu nggak masalah. Jadi kayak anak jatuhnya gelundung-gelundung atau jatuhnya kepleset dan sebagainya, dia tidak akan nangis. Yang kedua, karakter yang kedua itu adalah bapak bisnis yang medium atau middle. Dia nggak terlalu suka resiko, tapi juga maunya main aman. Seperti itu, di tengah-tengah. Nah, yang ketiga, karakternya itu yang orang yang main aman, nggak mau main resiko. Nah, sekarang disesuaikan aja kondisinya. Kalian posisi yang mana? Kalau nggak mau main resiko, main aman, banyak cara. Itu apa? Dropship. Atau minta bantuan orang tua, modal. Ataupun partner dengan teman yang sekiranya kalau beresiko, maksudnya tidak sampai beresiko seperti itu. Atau cari teman yang suka berhibah. Hibah itu ngasih hadiah ya, tidak meminta kembali, nggak apa-apa lah, kamu rugi nggak apa-apa, seperti itu. Itu yang orang yang paling bawah tadi, kriteria bisnisnya paling bawah, seperti itu. Kalau yang middle, cari yang tengah-tengah, bisa dropship, bisa reseller, atau menjual orang lain, karena kita kayak makelar ya, seperti itu. Nah, yang paling, kalau kalian tidak menggunakan modal sama sekali, yaitu tinggal modal badan saja, atau jasa, itu orang yang bermain nomor 1. Kalian pernah mendengar nama ini belum? Almarhum Haji Bisri. Ada yang tahu belum? Bapak nggak tahu, ini milenial ini masih tahu apa belum nih? Tahu Pak, Haji Bisri. yang punya tanah Almarhum Haji banyak. Bisri. Tahu Pak, yang punya GKB. Oh, iya. Yang Ya, punya tanah yang penguasa Gresik ya, seperti itu ya. Sebenarnya bukan hanya Gresik aja, beliau luas. Pernah nggak kalian membaca jejak? Pernah nggak membaca rekam jejak beliau atau bibliografi beliau atau bagaimana kehidupan beliau sampai seperti itu? Ada yang tahu belum? Belum Pak. Belum ada yang tahu ya? Bapak kasih tahu, Pak. Mungkin anak-anak sudah menyerah semua nih. Kuncinya cuma 1. Beliau main kepercayaan. Beliau menerapkan satu konsepnya Rasulullah, apa? Amanah. Dia tidak punya uang, nggak punya modal,
tanda kutip ya, kategori orang yang menengah ke bawah, tapi beliau amanah, jujur, sehingga apa? Beliau diberikan amanah, dipercayai oleh orang Cina untuk mengelola tanah waktu itu. Alhasil apa? Beliau bisa mengembangkan dan malah berbisnis dari tanah yang diamanai orang Cina waktu itu. Sehingga apa? Beliau punya kekayaan berlipat ganda. Pertanyaan Pak, Yang pakai penting modal nggak? yakin. Bukan yakin aja, tapi tadi ya karakter pebisnis yang pertama yaitu harus kuat tahan banting seperti itu. Coba lihat itu, itu karakter pertama tadi ya. Coba Bapak lihat, Pak almarhum Haji Bisri pakai modal enggak? Kalau dia istilahnya modal secara materi, dia nggak pakai materi, tapi dia pakai modal amanah dan dipercaya, jujur. Itu aja, seperti itu. Itu baru satu. Kirain pakai modal nekat, Pak. Modal nekat, ya. Sebenarnya itu bahasa lainnya modal nekat ya. Kalau kita tidak nekat ataupun tidak berani, iya. Misalkan kalau kalian mau jualan, nggak berani berjualan produk kalian, harus nekat kan, seperti itu. Itu penting juga. Nah, kalau nggak dijual, cuma diem aja di rumah, ya kira-kira kalau kalian mau jualan, mau laku nggak? Ya nggak laku. Gitu. Nah, itu tipe yang pertama. Nah, sekarang dilihat, kalian mau tipe yang mana, disesuaikan aja caranya. Pak, saya orangnya introvert, Pak, malu-malu, Pak. Ya nggak masalah. Kalau misalkan kalian malu-malu, kan ada dunia media atau sosial. Ini ya. Betul, bisa melalui medsos ataupun kalian berarti dia aktifnya hanya di dunia medsos dong, Pak. Kalau di dunia nyata dia diam aja dong. Bukan diam ya. Kalau orang aktif di dunia medsos ataupun dunia maya ya, marketplace dan sebagainya, sebenarnya aktif kan. Yang aktif apa? Walaupun dia nggak banyak omong, tapi dia ngomongnya di media, seperti itu. Jadi usahanya dia di media, seperti itu. Tidak jadi, banyak omong, tapi melakukan tindakan langsung. Betul sekali, ya. 100. Mantap. Lebih tepatnya action. Iya, karena ucapan tanpa tindakan adalah bohong. Iya. Mantap. Kenapa tindakannya nggak di dunia nyata? Kenapa harus di medsos? Sesuatu yang fana mungkin. Wak. Oke, itu yang mungkin bisa Bapak jawab. Mungkin monggo dilanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Ada Bapak. Iya. Yeah. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Cecilia. Bagaimana kita mengatur keuangan agar tidak selalu memprioritaskan keinginan daripada kebutuhan? Apa ada cara lain untuk mengaturnya selain menahan keinginan? Pak, keinginan itu nafsu atau enggak? Bisa jadi keinginan itu ada ini ya. Oke, ini menambah pertanyaan tadi ya. Mengembangkan. Pak, Bapak menjawab pertanyaan kedua lah ya. Pak, keinginan itu nafsu apa tidak? Selama kita bisa mengatur keinginan, belum tentu keinginan itu harus selalu nafsu ya. Pak, keinginan itu bisa. Bapak saya ingin membantu orang tua. Kan keinginannya positif. Ingin Pak membantu orang miskin itu biar nggak miskin lagi. Atau ketika keinginan itu bisa kita arahkan ke positif, masuk kategori hawa nafsu. Itu tidak, kalau yang tidak kita kontrol atau kita arahkan ke positif, pasti nanti arahnya ke hawa nafsu. Seperti itu. Itu menjadi yang kedua ya. Ya, baik untuk pertama tadi, Pak, gimana Pak? Ada nggak cara untuk mengontrol daripada keinginan dan kebutuhan kita, Pak? Seperti itu. Ada. Memang yang pertama, kita harus niat dulu ya. Karena segala sesuatu kalau tidak kita niatkan, itu nanti tidak konsisten. Yang pertama, niatkan dulu. Saya mau berubah, Pak. Saya mau mengatur keinginan saya dan kebutuhan saya. Maksudnya keinginan yang negatif ya, seperti itu. Niatkan dulu. Kemudian kalau misalkan kalian terlalu banyak perbuatan keinginan yang negatif, tobat untuk minta ampunan kepada Allah. Yang ketiga, ditulis. Kalau Bapak seperti itu. Iya, ditulis ya. Kalau mungkin Bapak nggak bisa menunjukkan. Bapak di dompetnya di mobil. Di dompet Bapak
itu Bapak lalu selipkan kebutuhan Bapak dan juga motivasi Bapak. Dan juga ini kebutuhan jangka panjang ya, tidak hanya kebutuhan sesaat. Bapak kepingin haji, Bapak kepingin umroh, kepingin punya rumah sendiri, punya kendaraan sendiri, berkeluarga, punya anak yang soleh dan solihah, itu selalu Bapak cantumkan dan selalu bawa seperti itu. Dan itu selalu Bapak menjadi motivasi ya, itu juga menjadi pengingat untuk diri sendiri. Oh iya, saya diingatkan ini, saya harus bisa konsisten, saya harus bisa perbaiki hidup sendiri, seperti itu. Ditulis, lalu udah ditulis. Kalau Bapak sedikit konvensional ya, Bapak laminatin dan masukkan ke dompet. Tapi Bapak juga kadang-kadang masukkan ke HP seperti itu, masukkan motivasi seperti itu. Pak, kata tetangga saya malah kalau kita bikin financial planning, kita malah nggak bisa menikmati hidup. Kalau kita sedikit agak tergelincir keinginan, itu bisa diingatkan. Oh iya, setiap pagi Bapak selalu buka itu hati-hati ya, belum tentu loh ya, seperti itu. Hati-hati, itu juga ini sedikit ini ya, pertanyaan tambahan ya tadi. Sebelum Bapak menjawab seperti itu, Bapak selesaikan dulu yang pertanyaan yang pertama. Yang tadi ya, kalau sudah kalian tulis yang keempat, itu adalah kalian bisa menggunakan aplikasi. Sekarang banyak aplikasi yang bisa mereminderkan kita ya, ada kayak dompet, kemudian ada Finansialku, ada banyak sekali. Maksudnya apa? Kalian catat pengeluaran kalian, apa, pendapatan kalian berapa. Nanti kalau pengeluaran kalian sudah banyak, itu nanti langsung ada alarmnya seperti itu. Wah, saya sudah berlebihan nih, harus ya hati-hati. Ini sudah pendapatan saya atau uang saya tinggal 20%, seperti itu. Itu aplikasi bisa. Oke, Bapak sekarang menjawab pertanyaan ketiga. Pak, ada orang yang berkata, Pak, kalau kita terlalu mengikuti finansial atau pengaturan keuangan kita tidak bisa hidup nyaman, Pak, seperti itu. Nah, itu sebenarnya ideal ya, Pak. Tetangga saya emang parah sih, Pak. Tadi sebenarnya, Bapak, ini ada dua asumsi. Asumsi yang pertama, itu dia adalah orang yang terlalu mengedepankan keinginan. Tadi ya, mengedepankan keinginan. Yang kedua, dia mengikuti aturan menyalahi sampai ke akidah ya. Ini sedikit agak melebarkan. Bahkan ada yang sampai mengakidah. Berarti kamu tidak percaya Allah itu memberikan rezeki yang kepada kamu. Loh, bukan gitu. Tapi apa? Kita ngatur rezeki itu kan datangnya dari Allah. Jadi pendapatan itu rezeki dari Allah. Tapi apa? Yang kita keluarkan itu yang kita atur. Jalan Allah. Nah, apa? Kita mengatur sesuai jalan Allah seperti itu. Jadi tidak menyalahi takdir Allah sih. Berarti saya sebagai tetangga yang baik harus gimana, Pak? Betul, tetangga yang baik itu menasehati jika bisa. Jika tidak bisa, ya sudah didengar saja. Tapi istilahnya didengar saja. Nah, begitu. Oke, itu mungkin yang bisa Bapak jawab. Oke, ada lagi pertanyaan yang bisa Bapak Pak, berarti berapa presentasi keinginan dapat mencegah apa tujuan hidup kita? Sinyalnya lagi buruk, Sur. Sabar. Surti terlalu. Mohon maaf buat teman-teman. Ya, monggo. Ya, baik Bapak. Ada pertanyaan lagi nih Bapak. Dari Abel Imaduddin Bilhakim. Ada 3 pertanyaan nih Bapak. Untuk pertanyaan pertama, berapa persentase keuangan keinginan, kebutuhan, investasi, dan lain-lain. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, jenis investasi apa yang Bapak belikan untuk investasi pribadi
Dan yang terakhir, rekomendasi buku untuk cerdas secara keuangan. Itu Bapak. Baik, untuk pertanyaan pertama, nanti mohon dibantu dari pemateri ini ya, teman-teman panitia. Ada bisa Mungkin di-share pertanyaan yang pertama Bapak. itu tergantung gaji mungkin. Oh, Jadi tidak. nanti bisa dibilang Ya, kalau presentasi 20%-nya kemana, ke tabungan 20%-nya kemana, ke jajan mungkin 20%-nya ke cicilan gitulah mungkin dibagi-bagi biar rata. betul. Memang dibagi-bagi ya. Tadi Bapak sudah memberikan proporsionalnya ya. Di PPT Bapak tadi sudah ada proporsionalnya untuk zakat. Tadi ya Bapak berikan zakat dan sedekah itu 10%. 2,5 zakat, 7,5-nya sedekah. Investasi 10% untuk keinginan traveling ataupun dan sebagainya yang positif ya, itu 10%. Nanti utang 35% dan kebutuhan dasar pokok itu 40%. Seperti itu. Itu tadi sudah ada di PPT, nanti kalau misalkan teman-teman masih penasaran atau lupa, bisa nanti dari panitia nanti di-share materi dari Bapak. Itu yang pertama. Kalau untuk rekomendasi buku kedua, mungkin bukunya Syafiq Effendi. Syafiq Effendi. Ya, banyak seperti itu. Kalau ini menjawab pertanyaan ketiga, untuk buku tadi seperti apa Pak? Banyak sekali buku ya untuk finansial. Ada finansial keluarga, ada finansial pribadi, ataupun kalau sekarang banyak e-book ya. E-book kalau teman-teman yang misalkan tanda kutip ya, tidak banyak mengeluarkan biaya atau mengefisiensi pengeluaran, itu banyak sekali buku-buku e-book terkait finansial. Begitu. Insya Allah rata-rata e-book yang Bapak cari di dunia searching di Google itu rata-rata positif kok, insya Allah positif, mengarahkan yang baik, tidak ada yang misalnya mengarahkan ke negatif atau membuat kalian sengsara, tidak, insya Allah tidak ada. Untuk pertanyaan yang kedua, tadi seperti apa pertanyaan kedua? Jenis investasi apa yang Bapak belikan untuk investasi pribadi? Oke, ini sedikit mengembangkan investasi. Sebenarnya ini materi yang kelima ya. Tapi tidak apa-apa. Jadi kalau teman-teman penasaran tentang investasi, sebenarnya banyak ya. Ada investasi itu aset, ada yang kas, dan yang sebagainya. Nah, kalau kas itu bisa tabungan. Selama ini Bapak 40% ke tabungan. Jadi kalau ini sedikit membuka, ini karena pertanyaan ke Bapak ya. Setiap orang punya beda-beda ya, seperti itu. Kalau Bapak pribadi, rekening Bapak itu ada 12. Ada 12. Dan alhamdulillah itu 11-nya itu ya 11-nya di bank syariah, satunya konvensional. Cuman ini ya karena gaji seperti itu ya. Karena bisa gaji ya Bapak ke syariah semua. Apa namanya itu? Jadi Bapak kalau dapat dari bank konvensional di gaji transfer, Bapak langsung pindah ke bank syariah. Ada 11 rekening. Dan setiap rekening itu Bapak proporsikan 10% tadi ya, 10% untuk menempatkan sendiri-sendiri. Satu untuk pokok 40%, satu untuk ini anak-anak, satu untuk sekolah anak-anak, satu untuk haji saya Bapak dengan keluarga, kemudian satu lagi untuk investasi bisnis, satu untuk modal bisnis ya, satu lagi seperti itu. Itu Bapak buat proporsional sendiri ini, karena yang ditanya Bapak ya. Karena kalau yang lain soal financial planner yang lain ada juga banyak-banyak. Itu yang pertama satu ya, dari tabungan. Yang kedua, dari investasi yang kedua Bapak berikan di investasi ya, dalam bentuk beli emas. Nah itu. Jadi ada yang sifatnya tabungan, ada yang sifatnya saham. Nah ini kalau teman-teman nanti penasaran saham, itu nanti bisa. Atau paling mudah, paling aman pakai aplikasi reksadana yang syariah ya. Kalau Bapak gunakan yang reksadana syariah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, sisanya itu Bapak belikan sukuk. Kalau teman-teman tahu yang sukuk itu obligasi syariah. Jadi saham berharga milik pemerintah yang syariah. Itu Bapak belikan sukuk. Itu sudah Bapak keluarkan sekitar 25 KK. 25 KK seperti itu nominalnya. Ya. Oke.
Mungkin itu yang bisa Bapak jawab untuk 3 pertanyaan tadi. Ada lagi? Baik Bapak, mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya, karena mengingat waktu. Halo? Iya, halo Bapak. Ya, silakan. Ini ada pertanyaan dari Faradiba Putri Agustina. Biasanya di orang-orang yang mau berhutang di rentenir kan pasti ada bunganya. Yang ditanyakan adalah pandangan Islam tentang bunga tersebut. Oke, baik. Sebenarnya kalau terkait bunga ya, apalagi ini bunga rentenir ya, itu sudah jelas. Bunga rentenir itu dikatakan riba. Yaitu apa? Ketika kita berhutang, konsep syariah, dimanapun hutang itu tidak ada yang namanya dilebihkan. Jadi prinsip dasarnya dikatakan riba itu tidak boleh dilebihkan atau dikurangkan. Seperti itu. Jadi kalau ada sesuatu yang dilebihkan, itu bisa jadi masuk kategori riba. Gitu. Contoh, apalagi hutang. Hutang itu sangat krusial sekali. Bahkan kalau kita bisa lihat di produk-produk syariah, ada produk Qardun Hasan atau Qard, itu tidak ada namanya penambahan. Seperti itu. Jadi kalau hutang berapa ya berapa. Itu konsep hutang. Apalagi kalau rentenir itu kan juga hutang ya. Konsepnya hutang. Apalagi plus bunga itu sudah masuk kategori riba. Kalau riba itu sangat, apalagi kalau coba dilihat soal Al-Baqarah 27:6. Itu itu peringatannya sangat besar sekali. Apa peringatannya? Ini bukan dosa besar saja, tapi sampai diperangi oleh siapa? Allah dan Rasulnya. Ini kelihatannya manusia, Allah, perangi Rasul, ya Allah, ya Allah. Benar, ini coba lihat. Kalau kalian yakin Al-Quran, pasti yakin ya. Kalau nggak yakin, pasti akan membantah itu statement itu. Pasti akan dibantah. Itu berarti dia nggak yakin Al-Quran 100%. Berarti dipertanyakan keimanannya ya, seperti itu. Kata Allah, perkataan Allah itu perkataan yang ada di Al-Quran. Dan itu bukan buatan manusia. Ini memang langsung dari Allah yang memberikannya. Seperti itu. Jadi riba, benar-benar ini riba ya. Itu merupakan dosa besar. Bahkan dosanya itu seperti berzina dengan orang tua. Lebih daripada berzina dengan orang tua. Berzina aja sudah dosa. Apalagi berzina sama orang tua itu gimana ya? Sangat enggak asusila, enggak ini, dan plus tadi diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Cari ada. Istighfar semuanya. Astagfirullahaladzim. Makanya teman-teman di sini coba belajar untuk tidak mudah berhutang. Ya tadi yang di depan, yang Bapak jelaskan tadi itu baru sepersekian persen dari dampak hutang. Kalau dari si syariahnya menakutkan sekali seperti itu. Makanya jangan mudah-mudah berhutang, apalagi walaupun ke temannya. Bro, lur, utang makan di kantin 5.000. Ya kelihatan sepele. Kan? Tapi nanti itu kan berdampak di belakang kita seperti itu. Jadi saya percaya teman-teman saya baik kok, Pak. Kita kubur dan seperti itu ya. Tapi jangan memanfaatkan orang lain ya. Wah, ini orang yang suka berhutang, Mbak. Lur, ikhlaskan aja, lur. Saya tidak memanfaatkan ya. Pak, tetapi memaksimalkan. Itu hati-hati ya. Makanya hindari hutang kalau bisa mungkin. Alhamdulillah Bapak juga ini memang belajar bersabar ya. Memang bersabar itu tidak mudah. Alhamdulillah selama ini semua aset yang Bapak miliki itu hanya 10% itu utang. Itu pun utang saudara ya. Gitu. Karena memang bangun gitu kan. Bangun butuh waktu itu kalau enggak musim hujan. Jadi butuh pinjaman gitu. Itu aja. Semua aset yang Bapak miliki semuanya alhamdulillah. Alhamdulillah ini bukan rasa kesombongan, tapi ini juga mengingatkan kita masing-masing. Semua aset Bapak itu cash. Bapak tidak pernah beli cicilan, tidak ada yang kata cicilan, semuanya cash, kontan, tunai. Kenapa? Takut tadi hutang. Apalagi diam-diam berhutang, nggak tahu keluarga, nggak tahu kita berhutang. Ternyata apa? Ya dosanya kita bawa sampai mati, bahkan sampai ada di tangan kubur, gitu ya. Hati-hati. Yes, itu yang mungkin bisa Bapak sampaikan. Terima kasih Pak. Baik Bapak, terima kasih. Semoga terjawab semua ya teman-teman pertanyaannya. Iya, sama nih. Baik Bapak, mungkin ini Bapak tadi kan Bapak menjelaskan bahwa dalam perencanaan itu kan kita tetap untuk melaksanakan ziswaf ya Bapak.
Nah, mungkin dari Bapak bisa memberikan motivasi Ya, untuk betul. teman-teman. Iya, mungkin Bapak bisa memberikan motivasi untuk teman-teman untuk semangat sedekah, terutama sedekah subuh nih, Pak. Mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan, motivasi-motivasi. Baik, mungkin di sesi terakhir ya, di motivasi, yuk kita perbanyak sedekah kita, karena selama kita hidup, yang hanya bisa kita bawa, yang bisa untuk membantu kita atau tabungan kita sampai mengalir, walaupun kita sudah mati tetap kita mendapatkan pahala. Betul, ada 3. Jadi kalau kita menggunakan hadis sahih, itu ada 3 ya. Ilmu yang bermanfaat, silakan menebarkan ilmu positif ya, jangan negatif. Sebanyak-banyak. Kalau negatif berarti nanti yang mengalir ke kita dosa, bukan pahala. Perbanyak berbagi ilmu, berbagi tidak harus materi. Berbagilah dengan tadi ya, bersedekah, berbagilah. Sedekah itu banyak, kita mengajarkan, kita mengingatkan orang lain, ataupun kita memberikan pengajaran apapun bentuknya, itu merupakan nanti menjadi ilmu yang bermanfaat atau bahkan itu terngiang. Minimal pasti kalau gini, oh ini sudah pernah diajari Pak Dahlan, itu juga sebenarnya ilmu yang bermanfaat atau menjadi amal jariah. Bahkan itu menjadi prinsip kalian. Ataupun, sudah saya dulu pernah diajari ibu guru saya atau ibu kaprodi saya. Nah, itu kan ilmu bagi beliau, dan itu menjadi amal jariah beliau sampai akhir hayat, bahkan sampai nanti ya, sampai yaumul hisab seperti itu. Dan yang kedua itu apa? Maka perbanyaklah kita sedekah. Sedekah di sini kalau di hadis itu memang para ulama bersepakat ini wakaf ya, wakaf. Kenapa? Manfaatnya wakaf itu luar biasa, walaupun sunnah, tapi dampaknya itu bisa membantu siapapun. Coba kita bayangkan, masjid kita beribadah gratis. Wakaf, misalkan ada wakaf yang lain dan sebagainya, itu akan gratis. Coba bayangkan, kalau semua tidak gratis, pasti semuanya pasti kebingungan ya. Minum bayar, makan bayar, rumah sakit bayar, apapun bayar, pasti akan stres orang. Tapi kalau cepat kita berwakaf, itu meringankan beban orang lain, dan itu bisa menjadi amal. Dan yang ketiga, ketika kita nanti ke depan, persiapkan bibit bobot bebek kita sesuai perintah Allah, tarik calon jodoh kalian orang yang agamanya dulu. Jangan lihat fisiknya dulu, lihat agamanya dulu. Fisik bagus tapi tidak beragama, itu nanti tidak menjadikan anak kita soleh dan soleha. Itu. Ya, itu mungkin terakhir dari Bapak. Maka mari kita banyak bersedekah. Apalagi bersedekah subuh itu banyak, apapun jenisnya harus bisa dalam bentuk zikir, salat sunnah, berpuasa sunnah, sholat, kemudian juga bersedekah dari bentuk finansial, itu juga bagus. Semoga ini yang bisa Bapak berikan bermanfaat untuk semuanya. Amin. Apabila ada yang mau dipertanyakan, monggo bisa didiskusikan lebih lanjut, mungkin bisa di sesi berikutnya ataupun di pertemuan yang akan datang. Baik, terima kasih Bapak. Saya kembali lagi ke Henry. Baik Bapak. Bapak untuk selanjutnya, ini dari pertanyaan-pertanyaan tadi mungkin Bapak bisa memilih 2 penanya terbaik, karena nanti 2 penanya terbaik akan mendapatkan hadiah pulsa sebesar 50.000. Mungkin Bapak bisa memilih 2 penanya terbaik. Dipilih sekarang atau nanti? Sekarang aja, Pak. Sekarang. Ya, sekarang Bapak. Oke, iya. Nah, biar nggak bingung nanti. Ya, mungkin Bapak berikan ke panitia aja ya. Ya, sekalian nanti panitia langsung mengumumkan dan juga mentransfernya seperti itu. Bismillah. Baik Bapak, untuk pemenang nanti akan diumumkan di akhir acara ya. Untuk acara selanjutnya, ini kita akan memberikan sedikit informasi. Mohon untuk teman-teman panitia untuk mempresentasikan.
Mohon ditunggu sebentar ya teman-teman. Apakah sudah terlihat tampilannya? Sudah. Baik, di sini kami akan memberikan informasi menarik dari UISI. Jadi di sini UISI dengan Twitter Kampus memberikan beasiswa 100%. Nah, mungkin dari teman-teman SMK Nurul Islam yang tertarik untuk masuk UISI bisa mengikuti program ini, dan program beasiswa 100% ini terbuka untuk tiga program studi yang ada di UISI. Salah satunya ekonomi syariah. Nah, kemudian untuk persyaratannya, teman-teman bisa melampirkan nilai rapor dari semester 1 sampai dengan semester 4, dan juga melampirkan sertifikat prestasi. Nah, mungkin buat teman-teman SMK Nurul Islam nih yang pernah menorehkan prestasi, nah bisa mencoba program beasiswa 100% ini. Dan di sini juga ada timeline dari program beasiswa 100% ini. Untuk pendaftarannya itu dibuka dari 4 Januari hingga 12 Februari. Dan untuk seleksi berkas itu ada di tanggal 27 Februari sampai dengan 20 Maret. Mungkin untuk posternya ini nanti akan di-share ke grup peserta ya. Jadi biar teman-teman bisa membaca lebih jelasnya lagi. Nah, kemudian teman-teman di ekonomi syariah itu ngapain aja sih? Nah, salah satunya kita bisa mempelajari perencanaan keuangan tadi, karena di program studi ekonomi syariah salah satunya ada mata kuliah tentang perencanaan keuangan, dan selain itu kita juga ada pelajaran tentang bisnis dan juga investasi. Jadi buat teman-teman SMK Nurul Islam yang tertarik ke ekonomi syariah bisa mendaftarkan diri di UISI. Saya kira sudah cukup yang saya sampaikan. Kami tunggu teman-teman SMK Nurul Islam untuk bergabung bersama keluarga besar di UISI. Oh ya, untuk pengumuman tadi akan kami umumkan di grup peserta ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman tetap stay di grup peserta, dan untuk yang terakhir, teman-teman jangan lupa untuk mengisi link absensi yang ada di kolom komentar untuk persyaratan mendapatkan sertifikat. Baik, saya selaku MC sekaligus moderator pada acara ini pamit undur diri. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Kami tunggu teman-teman di lain dan bergabung di Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Ahmad Dahlan. Ya, sama-sama. Kita semua ya. Bapak pamit dulu ya. Iya Pak, terima kasih. Pak, terima kasih.